Halo teman-teman, kenalin aku Aryani Eka Wijaya, mahasiswi semester 6, Prodi Akuntansi Syariah dari UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview artikel berjudul Sharia Governance and Organizational Performance in Zakat Management Organizations Evidence from Indonesia. Artikel ini diteliti oleh Faris Salahuddin Zaki, Falihatun, dan Najim Nur Fauziyah. Artikel ini diterbitkan di Journal of Islamic Accounting and Business Research. Tata kelola yang baik yang sesuai dengan ketentuan syariah bisa menjadi kunci untuk pembuktian bagaimana kinerja suatu organisasi pengelola zakat, di mana aktivitas pengelolaan sumber daya merupakan patokan kinerja suatu organisasi atau perusahaan, baik perusahaan profit maupun non-profit. Penelitian ini menyoroti bagaimana suatu perusahaan nirlaba, yaitu lembaga zakat yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Dan untuk mengukur kinerja dari perusahaan tersebut, dalam penelitian ini dilihat dari seberapa efektif penyaluran dana ZIS dan tingkat pertumbuhan dana ZIS. Di Indonesia sendiri, walaupun pertumbuhan ZIS mengalami tren positif sejak tahun 2022, namun lembaga zakat sendiri belum dapat mencapai jumlah yang ditargetkan, yang mana hal ini disebabkan salah satunya karena kurangnya SDM atau sumber daya manusia dari segi kualitas maupun kuantitas. Nah, oleh karena itu, tata kelola yang baik yang sesuai dengan ketentuan syariah merupakan kunci bagi organisasi pengelola zakat untuk menjadi organisasi yang kredibel, transparan, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat. Lalu, untuk riset gap yang terdapat dalam artikel ini, yaitu terdapat penelitian terdahulu dari Grasa dan Mattausi tahun 2014, Molah dan Zaman tahun 2015, Nawas tahun 2017, Utaina DKK tahun 2017, serta Zainab dan Mensi tahun 2018 menyebutkan jika tata kelola syariah memiliki prinsip sesuai dengan hukum Islam, di mana tujuannya adalah memastikan kebijakan organisasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan juga para pemangku kepentingan. Nah, untuk tujuan penelitian pada artikel ini yaitu untuk mengetahui dampak tata kelola syariah terhadap kinerja organisasi pada lembaga pengelolaan zakat di Indonesia selama periode tahun 2017 sampai 2021. Nah, untuk kajian teori pada artikel ini digunakan teori keagenan, di mana teori keagenan menurut Jensen dan Meckling tahun 1976 merupakan hubungan antara prinsipal yaitu pemilik dan juga agen yaitu manajer, di mana di sini prinsipal mempercayakan kepada agen untuk mengelola dana dengan penuh tanggung jawab. Nah, maka dari itu, supaya terhindar dari konflik kepentingan, lembaga zakat harus menerapkan tata kelola syariah yang baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terdapat beberapa hipotesis yang diajukan. Yang pertama yaitu ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi di lembaga zakat. Yang kedua, latar belakang pendidikan Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi di lembaga zakat. Yang ketiga, ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi di lembaga zakat. Yang keempat, keahlian Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi di lembaga zakat. Yang kelima, ukuran Dewan Pengawas berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi di lembaga zakat. Dan yang terakhir yaitu ukuran Dewan Manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi di lembaga zakat. Untuk populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Basnas dan Las swasta. Sedangkan untuk sampelnya, dengan menggunakan teknik purposive sampling, terdapat 33 organisasi pengelola zakat, dan yang memenuhi kriteria yaitu sebanyak 151, di mana kriterianya sendiri yaitu yang pertama merupakan Basnas Republik Indonesia atau Badan Amil Zakat Provinsi Nasional. Yang kedua, las swasta yang terdaftar di Kemenak. Dan yang ketiga, Basnas dan las yang mempublikasikan laporan keuangan dari tahun 2017 sampai 2021. Artikel ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, di mana data diperoleh dari
laporan keuangan dari tahun 2017 sampai 2021. Artikel ini memiliki beberapa variabel. Yang pertama yaitu terdapat variabel dependent atau variabel Z, yaitu kinerja perusahaan. Lalu yang kedua terdapat variabel independen atau variabel X, yaitu tata kelola, di mana tata kelola ini diproyeksikan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ukuran dewan direksi, latar belakang pendidikan dewan direksi, keahlian dewan pengawas syariah, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran dewan pengawas, serta ukuran dewan manajemen. Lalu ada variabel lain yaitu variabel kontrol. Yang pertama ada ukuran organisasi pengelola zakat, yang kedua umur organisasi pengelola zakat, dan yang ketiga opini audit. Nah, setelah dilakukannya analisis data dengan regresi linear berganda, hasil penelitian dari artikel ini yaitu yang pertama mengenai hipotesis pertama, ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi di lembaga zakat. Hipotesis ini diterima, di mana semakin besar ukuran dewan direksi maka semakin berpengaruh terhadap penyaluran dana dan pertumbuhan penghimpunan dana akan meningkat. Lalu untuk hipotesis kedua yaitu mengenai latar belakang pendidikan dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi di lembaga zakat, hipotesis ini ditolak. Hal ini dikarenakan semakin berpendidikannya seorang dewan direksi, maka membuat mereka overqualified atau overeducated, sehingga mereka kadang merasa tidak puas dan tidak cocok dengan pekerjaan mereka. Lalu untuk hipotesis ketiga yang diajukan, di sini hipotesisnya diterima. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran dewan pengawas syariah, maka semakin efektif kemampuan dewan untuk mengawasi dan mengontrol kinerja manajemen serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Lalu untuk hipotesis keempat yang diajukan, hipotesis ini ditolak. Hal ini dikarenakan keahlian dewan pengawas tidak hanya di bidang syariah saja, tetapi juga harus di bidang lainnya yang memadai sehingga dapat membantu organisasi pengelola zakat dalam membuat keputusan. Selanjutnya untuk hipotesis kelima, dalam penelitian ini hipotesis tersebut diterima, di mana pengendalian internal yang efektif membantu meningkatkan efisiensi operasional organisasi dan membantu mengidentifikasi serta mengelola resiko yang ada. Lalu untuk hipotesis terakhir atau hipotesis keenam ditolak. Hal ini dikarenakan SDM sendiri masih menjadi masalah bagi organisasi pengelola zakat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga hal ini dapat berpengaruh pada kegiatan operasional dari organisasi pengelola zakat itu sendiri. Yang terakhir mengenai kekurangan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan, yaitu mengenai proksi yang mengukur kinerja organisasi pengelolaan zakat serta tata kelolanya. Tak hanya itu, penelitian ini juga terbatas dalam hal datanya yang dikarenakan tingkat publikasi laporan keuangan dari organisasi pengelola zakat yang masih rendah, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah proksi variabel baik variabel independen maupun dependen dan juga menambah atau memperpanjang tahun pengamatan.